Puji Tuhan, mari kita bersuka cita karena kemurahan Tuhan. Mari sambut Tuhan Yesus Kristus. Mari bawa hati kita mengucap syukur kepadanya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang indah, hari yang luar biasa Tuhan. Kami membawa hati kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami bangga mempunyai Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kami. Penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan Yesus.
pagi hari ini saya bisa berkumpul kembali ya di tempat ini. Saudara, minggu demi minggu kita lewati ya, sehingga nggak kerasa ini udah memasuki akhir Mei, dan hari ini adalah hari yang spesial saudara ya. Walaupun kita tidak ngadain doa 10 hari, tetapi saya percaya setiap orang yang rindu terus dipenuhi Roh Kudus, setiap hari pun datang berdoa sama Tuhan, datang menyembah, membawa pujian kita kepada Tuhan. Amin. Ya, karena memang kita harus terus juga dipimpin atau dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi yang terutama adalah kehidupan kita harus mengalami perubahan demi perubahan. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini adalah hari Pentakosta ya saudara ya. Pada pagi hari ini saya mau menyampaikan tema firman Tuhan tentang roh yang menghidupkan atau alive living spirit. Hari Pentakosta menjadi bagian penting dalam sejarah gereja, di mana Pentakosta menjadi awal dari penyebaran gereja mula-mula, di mana Roh Kudus turun atas mereka atau atas murid-murid. Waktu itu murid-murid sedang berkumpul ya, memang untuk menantikan janji Tuhan yang dikatakan itu 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana Tuhan Yesus bilang bahwa kamu gak akan ditinggalkan sebagai yatim piatu, tetapi kamu akan diberikan roh penolong. Ya, jadi murid-muridnya tuh begitu Tuhan Yesus naik ke surga, mereka menanti-nantikan ya janji yang diberikan Tuhan tuh, roh penghiburan tuh seperti apa. Jadi tiap hari mereka berkumpul gitu ya, untuk memuji, bertekun, menggali firman, tentunya bersekutu gitu ya. Sampai akhirnya di hari Pentakosta itu dikatakan Roh Kudus turun menaungi mereka dengan kuasa dan pengaruh yang besar, sehingga itu akan menguatkan murid-murid dan memberi karunia-karunia rohani buat mereka ya. Mereka dapat berbicara dalam bahasa-bahasa yang tidak dipelajari sebelumnya, dan banyak orang dari berbagai bangsa dapat mendengar dan memahami pesan Injil yang diberitakan murid-murid. Jadi waktu Pentakosta itu saudara ditandai adanya Roh Kudus turun berupa lidah-lidah api. Kita baca aja ya, karena itu tertulis dalam firman Tuhan sebagai ayat awal di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ke 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi di hari Pentakosta itu, di mana 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, atau disebutnya hari ke-50 ya, dikatakan murid-murid ini udah rindu nih, nggak hari ke-10 doang mereka berkumpul di loteng itu, tetapi tepat di hari ke-50 itu ya, setelah 50 itu dihitungnya dari Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus ya, atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Hati mereka tuh udah rindu, pengen dipenuhi, mana yang dijanjikan Tuhan tuh seperti apa gitu. Nah, itu saudara bisa bayangkan, sedang berkumpul di satu tempat seperti ini ya, sedang berbakti, mungkin memuji nama Tuhan, berdoa, memohon kepada Tuhan. Tiba-tiba ada tiupan angin keras. Anginnya keras nggak ya? Berarti semua mendengar di situ. Nggak hanya murid Tuhan Yesus, tapi orang-orang percaya, orang-orang yang berkumpul di situ mendengar suara angin. Suara anginnya keras. Terus bukan itu aja, ada lidah api. Ya, lidah api tiba-tiba ada yang bertebaran. Saudara, kalau yang mengalami hal itu, kalau saudara nggak connect sama Tuhan, apa yang saudara rasakan? Takut mungkin, ya apa nih? Lari keluar, ada angin ya, ada angin badai apa? Tetapi karena murid-murid Yesus ini dikatakan mereka menantikan janji Tuhan, diberikan kata mana Roh penolong itu seperti apa? Mereka tidak merasakan ketakutan, tapi mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan mereka akhirnya berbahasa roh, berbahasa asing dikatakan ya, yang mungkin murid-murid Tuhan Yesus sendiri nggak mengerti. Mungkin kalau saudara-saudara yang sudah dipenuhi bahasa roh mengerti ya saudara, itu nggak bisa dikendalikan saudara, bukan dibuat-buat ya bahasa roh itu, tapi itu keluar dari
dasar roh kita, hati kita yang paling dalam, karena kita begitu rindu sama Tuhan sehingga keluar bahasa lain. Dan yang luar biasanya saudara, mungkin murid-muridnya itu nggak terlalu banyak ya, tapi dikatakan berbicara bahasa yang lain. Yang anehnya itu orang-orang yang berkumpul di sana tuh dari berbagai daerah yang bahasanya berbeda-beda sebetulnya. Saya nggak bisa ngebayangkan, tetapi mereka mengerti apa yang murid-murid itu katakan. Kalau itu bukan kuasa Tuhan, nggak mungkin, saudara. Jadi bukan sesuatu yang dibuat-buat, oke? Ya, itu asal mula Pentakosta di Perjanjian Baru, saudara. Sedangkan Pentakosta, memang Pentakosta ini berhubungan dengan tradisi dalam Perjanjian Lama sudah ada. Jadi bukan hanya di Perjanjian Baru aja, saudara. Di zaman Perjanjian Lama ini dikatakan itu peristiwa tentang panen, ya. Jadi mengucap syukur. Hari ke-50 tuh kalau bangsa Yahudi itu tradisi mereka, wah, mengucap syukur panennya berhasil gitu. Makanya mengadakan hari Pentakosta juga. Karena Paskah di Perjanjian Lama juga dirayakan, tapi bukan waktu itu kan Tuhan Yesus belum datang ke dunia ini. Tetapi untuk merayakan kemenangan bangsa Israel itu keluar dari Mesir, itu Paskah di Perjanjian Lama. Tetapi setelah nubuatan, sebetulnya ini dinubuatkan di Perjanjian Lama ya, bahwa kelak akan datang Mesias, akan datang Juru Selamat, dan itu digenapinya waktu zaman Tuhan Yesus datang ke dalam dunia itu. Itu semua rencana Allah Bapa, saudara. Ya. Sampai kematian, kebangkitan, kenaikannya itu sudah direncanakan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk kita semua, supaya kita bisa mengenal tentang kebenaran, supaya kita kembali hidup di jalan yang sudah ditunjukkan Tuhan asal mulanya. Karena udah ribuan tahun ya, sejak nenek moyang kita, bukan nenek ya, nenek moyang kita berdosa ya, meleset itu namanya, jatuh hidup dalam dosa sejak manusia pertama. Itu dosa menjalar kemana-mana, saudara. Dan sampai di generasi kita juga nggak tahu yang benar tuh seperti apa gitu. Artinya gini, kita tahu oh yang benar tuh kayak begini, tapi untuk melakukannya itu kita nggak berdaya, saudara. Karena kita ini sebetulnya hidup di bawah kutuk dosa dikatakan. Tetapi sekali lagi puji dan syukur, kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, hukuman itu sudah ditiadakan. Amin. Saudara harus percaya ya. Ya. Jadi nanti ini saya jelaskan awal dulu ya, peristiwa Pentakosta itu seperti apa. Jadi Pentakosta itu merupakan peristiwa penting untuk orang Kristen ya, karena itu adalah sejarah gereja. Dan waktu Perjanjian Lama memiliki makna yang baru, bukan lagi seperti Pentakosta di Perjanjian Lama yang hanya untuk mengucap syukur akibat panen raya kayak gitu ya. Tetapi ini adalah peristiwa di mana Roh Kudus dicurahkan, diberikan. Ya, nanti saudara bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Karena ketika Roh Kudus itu sudah dicurahkan, itu nggak ada yang bisa nahan, saudara ya. Di mana di situ gereja bertumbuh dengan pesat. Jadi nyata bahwa Roh Kudus itu terus bergerak, dinamis dan tidak dibatasi ruang dan waktu. Makanya Yesus berkata, aku harus pergi. Kalau aku nggak pergi, penghibur itu nggak datang. Ya, karena Tuhan Yesus, dia Tuhan gitu. Tetapi dia hanya ada di satu tempat. Bisa aja dia berkuasa teleport ya. Ini perlu apa nih? Misalnya dulu zaman hidup ya, Tuhan Yesus ke Sukabumi gitu. Tapi itu terbatas sama jarak, waktu gitu. Karena Yesus itu ada dalam fisik secara manusia. Tetapi aku harus pergi supaya Roh itu datang menghibur, dan Roh itu tidak dikuasai ruang dan waktu. Sehingga setiap orang yang menerima Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, itu menerima Roh Kudus, saudara. Ada di setiap hari kita. Ya, walaupun saya ada di sini, anak saya misalnya ada di luar negeri atau di luar kota gitu. Tetapi ketika percaya sama Tuhan Yesus, Roh Kudus itu ada. Nggak hanya, kalau mau ketemu Roh Kudus di Sukabumi aja, enggak gitu, saudara. Tapi ada di dalam kehidupan kita, amin. Ya. Pekerjaan Roh Kudus sendiri sudah ada sebetulnya sejak Perjanjian Lama. Meski kehadirannya tidak disebutkan dengan istilah Roh Kudus, ya. Tapi sejak penciptaan, bahkan dalam kehidupan ada keterlibatan Roh Kudus. Karena memang Roh Kudus adalah bagian dari Allah sendiri, itu nggak bisa dipisahkan. Jadi
bukan Tuhannya tiga, saudara, tapi itulah bagian dari Allah. Allah sang pencipta, Roh Kudus juga pencipta, ya. Jadi di mana nih manusia yang udah berdosa supaya enggak itu aja dikasih di perjanjian lama dikasih hukum Taurat masih melanggar. Itu hukum Taurat luar biasa ya, saudara. Kalau misalnya saudara hidup di dalam perjanjian lama begitu dosa mati, saudara ya. Atau misalnya terus akhirnya oke, kalau yang dosanya nggak terlalu berat, dia harus mempersembahkan korban, harus bawa korban bakaran supaya dosanya diampuni, gitu ya. Jadi ada syarat-syarat yang dipenuhi sampai akhirnya membuat juga manusia tetap aja jatuh dalam dosa. Gitu. Karena itu diberikanlah Tuhan Yesus dan sampai akhirnya, saya nggak bicara tentang itu lagi, diberikanlah Roh Kudus. Ya, kita ini sebetulnya di zaman yang paling luar biasa disebutnya zaman anugerah, di mana tiap orang bisa merasakan Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Ya, nggak usah jauh-jauh mencari Tuhan, ya, karena Roh Kudus itu adalah bagian dari Allah sendiri. Dalam perjanjian baru, pekerjaan Roh Kudus menjadi lebih jelas lagi, ya, apalagi setelah Yesus tadi menyelesaikan tugasnya di bumi dan naik ke surga. Dan Yesus menegaskan kembali kepada murid-murid, kepada kita semua yang mendengar firman-Nya, bahwa kita tidak ditinggal sendirian, tapi kita akan disertai selamanya. Amin. Amin. Dan setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus, hidupnya seharusnya dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti tertulis dalam Roma 8 ayat 14 dikatakan, Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau kita mengaku anak Allah, ya, dikatakan harusnya hidup kita juga dipimpin oleh Roh Allah. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh manusia adalah ketidakberdayaan melawan kuasa dosa yang ada di dalam diri setiap kita, saudara. Mau tahu itu dosa gitu, mau berubah gitu, tapi nggak mampu, saudara. Maka jika kita tidak mengalami lawatan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, nggak mau dipimpin, kita yang rugi, saudara ya. Jika saudara mengalami pergumulan dalam hal ini, mau lepas dari ikatan dosa aja susah, berkecamuk dalam pikirannya, sama seperti Paulus dikatakan, aku tuh pengen lakuin yang baik, kok yang aku lakuin jahat sih, kok aku lakuin sebetulnya nggak sesuai dengan keinginan Roh. Itu manusia, saudara. Karena manusia itu dikatakan hidup di dalam ikatan dosa, saudara. Tetapi puji syukur bahwa Roh Kudus melepaskan kita dari perbudakan dosa. Ya, kita baca di dalam Roma 8, kita akan mulai men-sharingkan firman tentang Roh yang menghidupkan itu seperti apa. Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman, garis bawahi saudara, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Ya, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, bukan berarti kita nggak bisa mati. Kita kelak bisa mati, tapi maut itu artinya kita menuju kebinasaan yang harusnya kita dihukum, ya, menerima neraka menjadi bagian kita. Tetapi Roh yang memberi hidup itu telah memerdekakan kita di dalam Kristus. Amin, saudara. Jadi jika seorang tidak mau dipimpin Roh Kudus, hidupnya masih ada di bawah hukuman, saudara. Ketika manusia tidak taat, terus berbuat dosa, maka dia sudah mati selagi masih hidup. Hidup, tapi udah mati rohnya maksudnya. Masih bisa bernafas karena Tuhan memberikan roh kehidupan. Jadi jangan mati selagi hidup, saudara ya. Kemudian lanjut di ayat kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Itu manusia. Mereka hidup menurut, tapi mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Itu manusia yang sudah diubahkan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya.
Jadi nggak ada yang mampu untuk melawan, ya. Keinginan daging kita kadang besar gitu ya. Dan dikatakan keinginan daging itu perseteruan. Kita menjadi lawannya Tuhan loh dikatakan. Karena tidak takluk kepada hukum Allah. Tahu, tapi nggak mampu, saudara. Kemudian di ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi jelas, saudara. Ini menjadi satu catatan penting untuk setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Keinginan daging mungkin masih ada. Tetapi kita harus ingat ayat ini. Bahwa seseorang yang hidup terus-menerus dalam daging diikat oleh sesuatu yang menjauhkan dia dari Tuhan, ya, itu nggak mungkin berkenan kepada Allah. Roh Kudus nggak akan mengikuti kita kalau kita mengikuti kehendak daging. Saya ngambil ilustrasinya seperti ini, saudara, ya, yang simple aja. Ada sebuah meja, saudara. Saudara harus memindahkan meja ini ke sisi sebelah sana. Apa yang saudara lakukan? Didorong, diangkat, pasti melakukan gerakan, ya, didorong. Kalau meja itu berat, saudara butuh pertolongan, ya. Tetapi kalau saudara punya tujuan, mau dipindah ke sana gitu, digeser, ya. Saya ibaratkannya begini, saudara, dalam kehidupan saudara mungkin saudara punya tujuan, ya, punya tujuan. Saudara mau melangkahkan kaki kemana gitu. Tetapi kalau saudara tidak dikendalikan oleh Roh Kudus, bisa saja tujuan saudara salah, saudara, ya. Jadi ketika saudara menggeser meja itu, saudara, ya, saudara bisa memakai kemampuan sendiri. Gampang, tinggal digeser. Itu yang secara simpel aja. Di dalam kehidupan ini kita berjalan bisa kemana aja yang kita mau gitu. Tetapi masalahnya, apakah ketika kita berjalan di dalam kehidupan ini itu sejalan nggak sama rencananya Tuhan? Kelihatannya terlalu lebay, jalan aja gitu. Oleh sebab itu, ya, setiap orang yang percaya tiap hari harus meminta pimpinan Roh Kudus dalam hal sekecil apapun supaya Tuhan senantiasa, karena Roh Kudus itu dikatakan berfungsi sebagai penolong, penghibur, yang menguatkan, yang menuntun, yang membimbing, banyak lagi hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Roh yang memberi hidup dikatakan, roh yang menuntun kita ke dalam jalan kebenaran. Ketika saudara mendorong meja itu, saudara bisa melakukan sendiri. Ibaratnya seperti keinginan daging kita, mau dibawa kemana aja meja itu gitu. Tetapi kalau misalnya waktu menggeret meja itu ada Roh Kudus, terus Roh Kudus ada di sisi belah situ, jangan ke sana, nak, ke sana. Terus kita punya kehendak ke sana, Tuhan, gitu. Satu, kita dorong sini, Tuhan dorong dari belah sana. Jalan nggak tuh meja? Enggak, karena saling dorong-mendorong. Enggak mau, aku ke sini, kata Roh Kudus ke sana, gitu. Itu mungkin kita bisa bicara, ya, Tuhan pimpin hidup saya. Kalau tadi yang keinginan daging, ya udah dia bergerak dengan keinginan sendiri. Berarti dia tidak mengundang Roh Kudus yang sebetulnya udah ada dalam kehidupan kita. Udah diam aja deh, gue bergerak sendiri gitu, ya. Tapi ini kalau misalnya kita minta pimpinan Tuhan, tapi kita masih pun kehendak kita nih didorong-dorong, nggak mungkin bergerak, saudara. Saudara capek sendiri, ya. Karena Tuhan bilang ke sana, saudara bilang ke sana. Jadi akhirnya beban berat. Apa yang harus dilakukan supaya semua berjalan sesuai dengan Roh Kudus? Saudara harus berpindah tempat ke arah sisi di mana Roh Kudus itu ada, Tuhan itu ada, dan bersama-sama mendorong ke jalan yang searah, bukan berlawanan. Makanya tadi yang hidup dalam kehendak daging itu berseteru dengan Tuhan. Kenapa ketika kita melakukan segala sesuatu terasa berat? Kita masih bisa sedih, kita masih bisa marah, karena mungkin ada hal ini, kehendak daging kita nggak dilepaskan. Kan kita masih punya kehendak toh, maunya begini Tuhan. Kayak seorang anak kecil yang minta permen gini, turutin nggak? Kadang gitu, ya. Tetapi orang tua yang baik pasti gini, ya, kalau melihat, oke, boleh permen gitu. Tapi kalau misalnya anaknya sedang sakit, sedang tenggorokan, pasti nggak boleh, mengengek anaknya gitu. Tetapi pasti orang tua yang baik ini, jangan nanti kamu bertambah sakit. Ilustrasinya seperti itu, ya, supaya bisa digambarkan. Kadang-kadang Tuhan membuat rencana-rencana kita ini gagal. Bukan dia nggak sayang, saudara, tapi justru dia sayang sama kita. Roh Kudus tuh menuntun, ngasih tahu, yuk, nih, jangan ke sana, jalannya. Benar ini mah Tuhan, masa salah gitu, ya. Kadang kita
punya ego sendiri, kita punya prinsip sendiri, aku yang benar, gitu ya. Tetapi biar kita boleh tambah peka ya. Ingat firman Tuhan ini, bahwa kita hidup di dalam daging, tetapi biarlah kita mau melakukan apa yang menjadi keinginan roh ya. Bagaimana kita tahu keinginan roh itu seperti apa? Kita baca di dalam ayat selanjutnya, ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Itu pertama memang ya, roh Allah itu memang ada di dalam kehidupan kita. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Berarti orang yang menolak, berarti bukan milik Tuhan, katakan. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi saudara, ketika seseorang terus mencari kehendak Tuhan, terus hidup di dalam roh, artinya mau taat. Walaupun ini pikiran berpikir yang lain ya. Masa, atau misalnya kita mau memberontak gitu ya, melawan gitu ya. Tetapi kita tunduknya sama firman Tuhan aja ya. Tunduknya sama firman Tuhan aja. Lama-lama saudara, tubuh ini akan mati karena dosa. Artinya gini, udah gak ada kepengenan lagi tuh melakukan dosa. Walaupun bisa kan kita melakukan dosa, tapi udah gak ada kepengen lagi. Yang kita mau lakukan adalah menyenangkan hati Tuhan. Amin. Itu yang kita lakukan. Gak bisa kita melakukannya dengan kekuatan sendiri. Tiap hari kita sangat mungkin melakukan hal-hal yang buruk tadi. Mau tapi tidak mampu. Oleh karena itu minta pimpinan Roh Kudus ya, dikatakan. Roh adalah kehidupan karena kebenaran. Jadi kita tunduk. Aku pengen punya roh yang menghidupkan aku. Yaitu jalannya kebenaran, bukan sesuatu yang salah. Karena ketika kita melakukan di luar firman Tuhan, ingat bahwa kita berseteru dengan Allah. Ya, tidak ada Roh Kudus di situ. Nggak mungkin Roh Kudus mengikuti kita ketika kita melakukan dosa kan? Gitu ya. Kemudian ayat yang ke-11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi jelas saudara, Yesus mati dalam wujudnya sebagai manusia. Tetapi hanya ada satu manusia yang dibangkitkan di dalam dunia ini. Ketika dia mati, pada hari ketiga bangkit, benar-benar bangkit ya, dengan manusia tubuh yang baru, yaitu Tuhan Yesus, karena Dia Tuhan. Dan yang membangkitkan itu adalah Roh Kudus, karena itu menjadi bagian Dia ya. Tiga ya, di dalam satu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus saudara. Jadi kita harus pahami bahwa kita di generasi zaman anugerah ini beruntung banget ya, karena Dia Tuhan itu menitipkan atau memberikan Roh Kudusnya di dalam kehidupan kita. Jangan dicuekin Roh Kudusnya ya. Dan Roh Kudus itu yang akan menghidupkan kita dalam tubuh yang fana ini. Kita bisa mati secara nanti manusia kelak atau umur kita berapa, tetapi yang jelas kita akan dibangkitkan kembali di dalam kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus. Itu yang kita percayai, bukan binasa, bukan ya udah aku mah sekedar hidup, lahir, hidup, mati, ya udah jadi tanah aja. Enggak saudara, tetapi kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Asal kan ya kita terus berpaut sama Tuhan ya, jangan hidup di luar rencana Tuhan, karena itu akan menyulitkan kita ya. Bukan hanya nanti, tapi di dalam dunia ini kadang-kadang kesulitan timbul ternyata karena kita sendiri yang nggak mau diajar ya. Jadi hanya ada dua pilihan, hidup dalam roh atau daging. Dan tadi sudah dijelaskan dalam firman juga dampak dari pilihan tersebut ya. Jadi jika kita hidup berjalan bersama Roh Kudus, Dia itu ada di dalam kita. Dia menghidupkan kita. Kita akan berjalan berdampingan, bukan berlawanan arah. Kita akan tunduk kepadanya karena kita tahu Dia menuntun kita kepada jalan kebenaran, kehidupan, bukan kematian atau kebinasaan. Ya, Roh Kudus tidak akan mengikuti sekali lagi saudara jika saudara masih hidup di dalam dosa. Jadi betapa bahayanya jika kita terus mengeraskan hati, saudara malah berjalan menjauh darinya. Jadi jangan keraskan hati. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 45, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup,
tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Itulah Tuhan Yesus, saudara. Waktu manusia pertama diciptakan, yaitu Adam, dia menjadi makhluk hidup. Jangan hanya kita menjadi makhluk hidup saja, tetapi hiduplah dalam Kristus, dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga menuntun kita di jalan kehidupan, baik di dunia maupun di kehidupan yang kedua nanti. Ya, ada roh yang menghidupkan kita. Puji syukur, sekali lagi kita puji syukur kepada Tuhan Yesus, karena manusia memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali keselamatan yang sudah hilang, yang sudah diambil. Ya, jadi iblis itu takut karena kuasa Yesus, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kaya, enggak. Tapi kita jadi milik Kristus loh, Tuhan Yesusnya yang luar biasa. Amin. Ya, dikembalikan kepada tujuan Allah yang semula, yang dikatakan menciptakan manusia yang serupa dengan gambaran Tuhan. Bersyukurlah kita yang hidup di masa sekarang. Ya, biarlah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus terus tinggal di dalamnya, jangan keluar, saudara. Ya, Dia ada di dalam kita melalui Roh Kudusnya. Ya, Tuhan ada di dalam kita melalui Roh Kudusnya. Dapatkan perkenanannya sehingga kita senantiasa diurapi, dan Roh Tuhan terus tinggal di dalam kita dan menghidupkan kita, sehingga kita dimampukan juga untuk menjadi saksinya, saudara. Jadi ketika Roh Kudus itu hidup tinggal di dalam kita, tadi kita takluk kepada kebenaran, tidak ada lagi keinginan untuk berbuat dosa, artinya sadar yang tadi ya, walaupun mau atau tidak mau tapi tidak mampu, tetapi kalau izinkan Roh Kudus yang bekerja, kita tunduk sama Tuhan. Kalau enggak kita yang repot gitu ya, tunduk sama pekerjaan Roh Kudus. Nanti saudara akan terus dituntun untuk menjadi saksinya Tuhan, sehingga mulut sama hati kita sama, saudara. Ada orang yang mau bersaksi kadang jadi akhirnya tidak bisa bersaksi karena aduh aku juga masih lemah nih, belum berubah. Itu intimidasi iblis, saudara. Sehingga akhirnya kita nggak jadi lagi bersaksi gitu. Ya, karena menghadapi seperti itu ucapan orang gitu. Untuk mau berubah itu susah, untuk menjadi orang yang bisa dipercaya aja susah. Misalnya orangnya asalnya dia menipu, berbohong gitu. Dia pengen baik, itu susah, saudara. Di tengah kerumunan manusia yang banyak sekalipun, ketika dia berubah ingin jadi baik, itu susah. Perlu keteguhan hati, dan itu berasal dari Roh Kudus, saudara. Ketika dia mau berubah, orang lain, lu penipu, nggak ada yang percaya, saudara. Ya, lu pendosa gitu. Orang kan enak aja menunjuknya, lu dosa gitu. Padahal ketika dia menunjuk orang, yang 4 jari ini menunjuk ke dirinya gitu. Aku juga berdosa ya. Kalau orang yang terus hidup dipimpin sama Roh Kudus, dia akan koreksi diri sendiri gitu ya. Jadi bukan hanya nunjuk gitu. Kita harus berubah, saudara. Tapi bagi orang yang tadi mau berubah ya, jangan mudah menyerah ya. Yang menerima kita Tuhan Yesus kok, yang mengetahui hati kita mau bertobat, berubah. Biarkan aja orang mau ngomong apa, yang penting motivasi kita ya. Aku mau kenal Tuhan Yesus lebih dalam, aku sungguh-sungguh mau diubahkan ya. Jangan sampai kita menyerah di tengah tekanan atau bulian gitu ya. Tetapi maju ya. Biarkan Roh Kudus itu yang menuntun hidup saudara, sehingga saudara berjalannya searah, nggak bertentangan ya. Tarik ulur sama Roh Kudusnya gitu ya. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu saudara. Nggak usah kita misalnya repot-repot, aku mau dipakai jadi saksi di luar negeri gitu ya saudara. Lakukan mulai dari hal kecil, lakukan mulai dari lingkup yang terkecil. Jadilah saksi, jadilah berkat, saudara ya. Ketika kita bersaksi, itu juga melatih roh kita, sehingga ketika mulut kita mengatakan sesuatu, tentu bersaksi itu menceritakan tentang kebaikan Tuhan ya. Luar biasanya Tuhan, itu mengubah hati kita loh, saudara. Jadi jangan sampai mulut kita ini bungkam ya. Mulai dari sekarang saksikan aja dengan kata-kata yang sederhana, tapi kalau saudara tiap hari merasakan pertolongan Tuhan, saksikan. Akan ada banyak hal-hal yang nanti saudara akan alami, dan tanpa disadari saudara akan terus dipakai menjadi saksi Tuhan. Amin. Siapakah yang memimpin hidup kita? Tuhan Yesus, Roh Kudus ya. Jangan biarkan yang lain memimpin kehidupan kita, roh yang lain. Peliharalah ketaatan terhadap firman Tuhan. Amin. Si Tuhan, firman Tuhan tidak sama. Roh Kudus hadir.
Kuasa Roh Kudus. Angkat setiap tangan saudara. Biar Roh Kudus menjamah setiap kita pada saat ini. Mari Roh Kudus jamah setiap kami. Kami membutuhkan Roh Kudus, Roh yang menghidupkan kami Tuhan. Haleluya. Mengalir di depan diri Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus, menjamah setiap kami dari yang terdepan sampai yang paling belakang di lantai 2 dalam nama Yesus. Ya Roh Kudus menjamah setiap kami. Good morning GBS Kalvaris Sukabumi, welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Kalvaris Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Kalvaris Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be a part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa bertumbuh, berakar kuat, berbuah lebat, dan menjadi penopang bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa di GBS Kalvaris Sukabumi jam 5 sore. Jangan lewatkan doa puasa ini agar kita tetap bisa jadi penopang bagi gereja GBS Kalvaris Sukabumi. Lalu Kamis minggu depan kita ada House of Blessing di gereja GBS Kalvaris Sukabumi jam 5:30 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join dan berkumpul bersama kami untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Hadir tepat waktu ya. Bagi para kaum wanita, hari Jumat minggu depan kita ada Calvary Woman jam 5 sore di gereja GBS Calvary Sukabumi. Yuk mari berkumpul untuk menjadi wanita-wanita yang teguh karena penyertaan daripada Tuhan. Untuk para kaum youth, hari Sabtu ini kita akan ada Calvary Youth di gereja GBS Calvary Sukabumi jam 5 sore. Mari kita terus bersemangat untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus. Di setiap hari Minggu kita ada ibadah raya jam 8 pagi di gereja GBS Calvary Sukabumi, lantai 1 dan lantai 2, dan Calvary Kids di lantai 3. Tentunya kita akan bertemu, berkumpul bersama, memuji nama Tuhan, dan mendengarkan firman-Nya. Lalu dilanjut dengan kegiatan sosialisasi mengenai kanker dari YPKI, dan akan mengadakan pengecekan gula darah tanpa dipungut biaya alias gratis. Kegiatan ini dilakukan jam 9 pagi setelah selesainya ibadah raya. So, don't miss it out and I see you guys there. Seperti apa yang dikatakan dalam 2 Korintus 9 ayat 6, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, tetapi seberapa besar hati yang memberikannya. Jika Anda ingin memberikan persembahan atau persepuluhan kepada Tuhan melalui gereja GBS Calvary Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut ini, atau transfer nomor rekening berikut ini, atau bisa juga memberikan secara langsung melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Follow Instagram GBS Calvary Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan kita untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching what's on GBS Calvary Sukabumi this week. Have a blessed Sunday and Jesus bless you. Puji nama Tuhan, biarlah setiap kita boleh memperhatikan pengumuman tadi ya.
banyak karunia Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Biar kami boleh rasakan keajaiban Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh alami mujizat. Kami boleh alami pengalaman-pengalaman ilahi ketika kami berjalan bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang menghidupkan kami. Terima kasih Bapak. Kami semua sudah dijamah oleh Tuhan. Kami semua sudah ada diberkati Tuhan. Yang datang dengan sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang datang dengan masalah Tuhan berikan jalan keluar buat kami. Yang sedang mencari pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan. Dan yang membutuhkan mujizat, kami percaya mujizat Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpuji nama Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan, kita siap untuk terima berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, katakan amin. Memberkati pekerjaan